Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah pembina BPI ya di SDIT Al-Mumtaz. Alhamdulillah kemarin Ustazah Nani ada ngontak saya. Qadarullah waktu klub awalnya tadi minta jam 13.00 ya Ustazah Nani ya. Nah qadarullah hari Selasa ini jadwal saya mengajar di SMA dan jam 1 siang itu jadwal asinkronus. Jadi jadwal asinkronus. Jadi kalau kami di SMA IT itu karena jam apel banyak sedangkan waktu itu dibatasi sampai zuhur kondisi pandemi, maka pagi sampai zuhur itu sinkronus. Sinkronus itu artinya tatap muka secara virtual. Asinkronus itu misalnya upload tugas dan lain-lain. Tapi tetap dikontrol. Nah, jadi saya minta waktu sama Ustazah Nani. Saya itu asinkronusnya itu berdasarkan jadwal sampai jam 1:30 dari jam 13. Jadi saya memastikan anak-anak itu membaca yang sudah saya upload di GC sambil saya kontrol di grup WA. Ala kulihal tadi sampai jam 13.30 dari 25 orang siswa ikhwan kelas 10 baru 15 anak yang laporan. Tidak apa-apa nanti mungkin pasca ini akan saya cek lagi ya. Nah, sebagaimana yang diamanahkan oleh Ustazah Nani bahwa SDIT Al-Mumtaz seiring berjalannya tahun ajaran baru ya 2021-2022 insya Allah akan melakukan kegiatan BPI Bina Pribadi Islami. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa BPI itu merupakan ruh kegiatan yang ada di SIT. Nah, maka hasil diskusi saya dengan Ustazah Nani untuk memulai kegiatan BPI ini tentu kita perlu mencharge ya. Jadi bukan hanya teman-teman di sini, secara pribadi saya juga ya. Saya juga mudah-mudahan materi ini bisa menjadi tazkirah kita bersama. Nah, insya Allah tema yang akan saya usung adalah terkait dengan kapasitas pembina itu merupakan jantung dan qudwah. Nah, sebagaimana kita ketahui ya filosofi jantung itu kan pusat aktivitas. Tidak ada jantung orang tidak akan bisa hidup. Nah, ibaratkan pembinaan BPI itu adalah orbit pusat aktivitas dan qudwah. Qudwah itu artinya menjadi tauladan ya. Nah, tentunya dalam mensikapi ini yang menjadi refleksi kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala di sini surah Al-Anbiya ayat 107 dan surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita itu diutus untuk menjadi apa? Rahmatan lil alamin. Nah, tentunya Ustadz wa Ustazah ketika kita menjalankan fungsi kita sebagai pembina BPI, nah apakah kita sudah memposisikan diri kita sebagai rahmat bagi semesta alam? Nah, kalau kita belajar kisah-kisah ilmuwan Islam zaman dulu, saya ingat anak saya Payat ketika di kelas 3 itu salah satu konten YouTube-nya itu kisah-kisah ilmuwan Muslim. Karena saya juga turut menyaksikan, ikut mendengar video-video yang dibuat oleh Ustadz dan Ustazahnya. Saya pikir saya sangat appreciate karena saya sebagai guru selama pandemi cuma sekali saya buat video upload di YouTube, selebihnya saya pakai WA. Karena anak-anak SMA beda dengan anak SD. Anak SMA itu tingkat antusiasnya itu beda dengan anak SD ya. Jadi ketika dia semangat, kita sebagai orang tua pun semangat. Nah, kembali tadi kepada ilmuwan Muslim, bayangkan ya kalau kita pikir kayak Ibnu Sina, kemudian Al-Khwarizm, bahkan konsep-konsep pemikiran mereka itu sampai sekarang itu kepake ya. Nah, itu salah satu ciri bahwa mereka itu sudah menjadi rahmatan lil alamin. Dan yang make itu bukan hanya umat muslim, Ustadz dan Ustazah, juga orang-orang di luar sana. Ibnu Sina dengan konsep kedokterannya, Al-Khwarizm dengan konsep dasar
matematika dan ilmu astronominya ya. Nah, itu Masya Allah, itu luar biasa. Nah itu konsep rahmatan lil alamin yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua yang harus menjadi spirit kita bersama adalah surah Al-Baqarah 30. Ketika Allah berkata kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi. Malaikat sempat nolak kan? Kata malaikat, bagaimana mungkin engkau menciptakan sesuatu yang bakal membuat kerusakan, mafsadat kan? Tapi apa kata Allah, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang akan aku ciptakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bayangkan Ustadz dan Ustazah, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita mungkin diskusi yang alot ya. Antara Allah dan malaikat. Malaikat ini meragukan kredibilitas kita. Kapasitas kita diragukan oleh malaikat. Tapi Allah berani menjamin bahwa yang akan Allah ciptakan ini adalah khalifah. Beda dengan malaikat yang hanya taunya itu ketaatan. Justru istimewanya kita di tengah naik turunnya keimanan kita masih bisa berpacu. Artinya kita bisa mengikuti dinamika tersebut. Bahkan dalam suatu kisah ada salah seorang sahabat, saya nggak begitu hafal ya namanya, dan saya juga belum sempat membuka ensiklopedi siapa nama sahabat ini. Kan curcol kepada Rasulullah SAW, bahasa kita curcol ya. Jadi kata beliau gini, ya Rasulullah, aku nih ngerasa seperti orang munafik. Ya kan kata beliau. Terus kata Rasulullah, kalau bahasa kita ini kan kurang lebih seperti ini. Kenapa engkau berkata demikian? Karena aku merasa kalau kita ngumpul sama-sama, imanku tuh naik. Aku tuh seperti orang baik, tapi ketika balik ke rumah, kok sepertinya banyak maksiat yang aku lakukan. Ya, banyak maksiat yang aku kerjakan. Kata Rasulullah lantas menimpali, Masya Allah ya, Rasulullah itu sebaik-baik kedua hasanah ya, sebaik-baik insan, sebaik-baik manusia. Beliau amat sangat bijak menanggapi curcol dari sahabat tersebut. Beliau mengatakan kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya yang namanya orang baik itu ketika dia bisa mengatur ritme keimanannya. Ketika dia mengalami kelalaian, dia cepat bangkit, bukan justru langsung terlena. Wallahualam bishawab, kurang lebih seperti itulah ya Ustadz dan Ustazah. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memahami filosofi ini, kemudian dua surah tadi salah satunya ya menjadi spirit kita bersama, paradigma yang harus kita samakan ya, frekuensinya harus sama nih dalam memandang SIT. Nah, sekali lagi dakwah itu bisa melalui SIT, dan SIT itu sebagai lembaga dakwah. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, jadi mohon maaf Ustadz dan Ustazah, kita sebagai pembina BPI kita ini bukan artis. Kita adalah dai. Nahnu du'at qabla kulli saik. Ya, artinya kita ini adalah dai sebelum kita menjadi apapun, terlebih ketika kita bergabung ke dalam lembaga pendidikan ini. Ustadz Sukro Muhab yang pernah menjadi ketua umum JSIT Pusat, beliau mengatakan bukan SIT namanya ketika lembaga pendidikan tersebut tidak ada kegiatan BPI. Ini ciri khas dakwah kita. Nah, hari Kamis kemarin saya ada kegiatan silaturahim antara BPI wilayah dengan BPU pusat. Nah, salah satu Ustadz Adi, pengurus BPU pusat, beliau mengatakan seperti ini. Saya minta tolong, kata beliau, apapun kondisinya BPI itu tetap on the track. Mau pandemi atau enggak, tetap kita sesuaikan. Jangan sampai kegiatan BPI ini misalnya cuma 2 pekan sekali. Atau cuma Google Classroom. Harus tetap ada tatap muka walaupun secara virtual. Karena inilah ruh kita Ustadz dan Ustazah. Sampai beliau itu bilang seperti itu. Apalagi bagi teman-teman, kata beliau, sekolahnya itu sudah maju. Guru-gurunya secara pengelolaan tarbiyahnya cukup kokoh. Nah, karena itu tadi
bahwa sekolah Islam terpadu ini merupakan lembaga dakwah. Dakwah itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sekolah Islam terpadu. Kenapa harus seperti itu? Oke, kita lihat. Nah, ini sekarang digaung-gaungkan oleh pemerintah. Ini objektifikasinya ya. Kalau kita tuh istilahnya 7 SKL BPI. Kalau kita tuh 7 SKL BPI, sekarang bahasa ngetrend, bahasa Kemendikbud, profil pelajar Pancasila. Harus ada embel-embel Pancasila. Nggak apa, kita ikut ya kan. Yang penting kita itu bisa menciptakan yang lebih-lebih dari ini peserta didik kita, insya Allah ya. Iya, profil pelajar Pancasila yang sudah desain oleh Kemendikbud itu terdiri atas 6 konten, Ustadz dan Ustazah. Yang pertama, ini bahasa saya saja ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana itu berakhlak dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa mereka mencantumkan akhlak? Tahu enggak? Padahal kalau kita pikirkan, kalau orang yang bertakwa kan otomatis akhlaknya selesai kan? Nah, wallahualam bisawab, kami belum ada dapat penjelasan ketika ikut program sekolah penggerak. Tapi kalau saya menginterpretasikan, sepertinya Kemendikbud itu mendikotomiskan karena banyak kok orang yang bertakwa kepada Tuhan tapi jadi teroris. Berarti mereka tidak berakhlak. Nah, kalau kita kan tidak seperti itu ya. Karena Rasulullah itu diutus sebagai qudwah hasanah. Yang ikut PPW kemarin Pak Pram ngasih, mungkin ada ya, tentang wawasan Nusantara kan. Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangga sampai Pulau Rote, ya kan, kanan kiri atas bawah. Itu merupakan satu kesatuan. Ditambah kalau teman-teman ngajar tematik itu, kita kan ada zona ekonomi eksklusif. Kita itu satu keluarga besar bangsa Indonesia. Mau saudara kita orang Papua masih mohon maaf makan bab 1 misalnya ya, masih belum menutup aurat sempurna, karena kalau mereka pakai baju kayak kita gatal. Beda kalau kita pakai baju daun kita gatal. Mereka pakai baju kayak gitu badan mereka gatal misalnya, karena seperti itu ya. Mereka adalah saudara kita. Nggak bisa nggak bisa kita ngomong gini, oh kau masih makan bab 1, nutup aurat belum sempurna. Nggak bisa gitu. Mereka adalah saudara kita, satu tanah air. Pahlawan kita sampai berdarah-darah memperjuangkannya. Sampai ketika kemerdekaan 17 Agustus, sebentar lagi 17 Agustus ya. 17 Agustus 1945, enggak semuanya ikut kan, yang tertinggal itu diantaranya Papua. Jadi saya ingat guru PMP saya waktu itu kan PMP SMP mengatakan, kenapa Papua itu tidak dilepas oleh Belanda. Jadi Ustadz dan Ustazah zaman dulu tuh penjajah itu datang itu nggak sekedar bawa militer. Mereka itu juga bawa tokoh agama, dokter, ilmuwan. Jadi mereka bukan sekedar bawa militernya, polisi, tentara, enggak. Nah, salah satu tugas ilmuwan itu adalah mereka meneliti hasil kekayaan negara-negara yang dijajah. Nah, salah satu alasan mereka kenapa Papua itu tidak dilepas. Sekarang kan kita lihat kan Freeport. Kalau teman-teman buka channel YouTube, saya itu biasa tuh tampil di akun YouTube saya itu salah satu negara Eropa di Indonesia. Saya buka, rupanya itu perumahan karyawan Freeport. Itu memang cakep benar, Masya Allah. Nggak nyangka kalau itu tuh ada di daerah Papua, daerah yang katanya serba mahal, daerah gunung dan lain-lain. Ya karena cuannya banyak. Kenapa cuannya banyak? Tambang terbesar, tambang emas terbesar di seluruh dunia. Itu yang pertama. Kedua, alasan pemerintah Belanda katanya ketika tahun keberapa nanti ketika es mencair, Papua tuh termasuk pulau yang tidak tenggelam. Karena Belanda itu kan kenapa namanya Nederland, ibu kotanya Amsterdam, dam, bukan dam bahasa Inggris ya, dam bahasa Belanda. Kota-kotanya kan di dam, darat-daratnya itu dibentuk. Itu hasil menjajah Indonesia. Bayangkan ya, mereka menjajah Indonesia bisa buat kota cantik kayak gitu kan.
Berarti ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul. Nah makanya sangat naib sekali, sangat doib sekali, sangat zolim sekali ketika kita tidak mengakui saudara-saudara kita di belahan Nusantara sana bukan saudara kita. Sementara mereka diperjuangkan oleh para pahlawan kita sampai berdarah, sampai ada yang meninggal dalam perjuangannya seperti Pangeran Diponegoro, ya kan? Meninggal dalam pembuangan pengasingan, kan? Nah seperti itu. Nah saya nggak bacakan lah profil pelajar Pancasila, di sini ada bertakwa. Nah termasuk nih yang ingin saya katakan, berkebinekaan global ini penting ya Ustadz dan Ustazah. Jadi profil pelajar Pancasila atau peserta didik yang akan kita bentuk itu salah satunya memiliki berkebinekaan global. Itu tadi, hendak gampang nyalahkan, bisa beradaptasi dimanapun mereka berada. Contohnya kalau nanti anaknya Kak Darwis kuliah misalnya di Harvard University, ya kan kita nggak tahu alumni sini kan, kita nggak tahu. Anaknya Kak Darwis maksudnya di sini bisa jadi anak kandung, bisa ideologis, anak biologis, ya bisa anak biologis, anak ideologis. Ya tahu sendiri kan kehidupan Amerika dengan Eropa, kehidupannya Samen Leven, tahu kan Samen Leven, kumpul kebo. Mereka menegakkan nilai-nilai kinerja, disiplin, hidup bersih, teamwork. Tapi satu sisi masalah moral mereka abaikan. Misalnya kita ngomong, kau ngapa ini pergi kabling tadi malam? Itu bukan urusan kau, urusan aku. Yang penting aku besok kerja masuk kantor on time. Kerjaan dari bos selesai. Itu prinsip mereka. Kalau kita kan tidak seperti itu. Yang namanya Islam itu dari A sampai Z, kanan kiri semuanya, holistik. Tidak seperti orang-orang sekuler ya. Nah maksudnya berkebinekaan global ini, siapapun anak-anak kita ditempatkan dimanapun mereka bisa beradaptasi tanpa, ya kan, tanpa menghilangkan identitas diri mereka sebagai seorang Muslim. Waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa puasa. Sempat viral kan di media sosial setelah Ronaldo, siapa lagi tuh pemain dari Prancis yang beragama Islam. Siapa namanya? Pogba ya. Disingkirkan minuman alkohol. Kemudian musim pertandingan Liga Eropa, musim Ramadan mereka tetap puasa. Kita harus update yang kayak gini, apalagi saya guru SMA. Nggak mau kalah sama peserta didik saya. Nanti mereka nggak suka pelajaran MTK. Jadi salah satu caranya ya saya seperti itu gitu kan. Oke ya. Jadi itu maksud berkebinekaan global, menghargai perbedaan tapi tanpa melakukan bullying. Tahu ya, misal kayak gini, kau orang Papua darah rambut keriting tak ada bagus-bagusnya, kulit hitam legam tak ada bagus-bagusnya, misal mohon maaf ya, hidung tak ada mancung misalnya. Mohon maaf itu misalnya. Masya Allah, tapi tidak keriting, hidung mancung. Kak Darwis nih manis nih, hitam manis. Nggak boleh kayak gitu, apalagi mohon maaf ya, anak-anak SD kan suka kayak gitu kan? Anak-anak SD suka kayak gitu. Saya pernah mengalami anak saya terakhir, dia nggak suka sama salah satu ustazahnya. Saya nggak sebutkan ustazahnya di TK atau di SD ya, karena anak saya baru SD ya, nanti ketahuan. Umi katanya, Pahit nggak suka ustazah ini, padahal menurut saya ustazahnya itu cantik. Jelek katanya. Astagfirullahaladzim, ngapa pula? Rupanya jelek, persepsi dia tuh inner beauty-nya nggak ada, nggak keluar. Gara-gara malah kena marah. Jadi bagi dia itu jelek. Nggak suka. Dia tidak suka ya. Nah seperti itu. Nah biasa kan ini dia juga sering laporan, Mi ngapa teman-teman Payat Mi biasa ngobrolkan ini ustazah ini jelek gini-gini. Kok bisa Payat? Iya, dia ingatkan lah Payat, awas kamu jangan ikut-ikutan Payat ya. Saya bilang kayak gitu kan. Ketika belum pandemi ya, ketika usia TK atau SD gitulah. Nah jadi kita anak-anak kita harus kholas yang kayak gini ustaz dan ustazah ya. Artinya melalui program-program sekolah bagaimana karakter ini bisa terbentuk. Oke, selanjutnya
Nah, ketika tadi profil pelajar Pancasila yang terdiri atas 6 aspek itu selesai, maka insya Allah ya, misi kita adalah bahwa peserta didik kita nantinya alumni di sini ini bisa menempati 3 sektor kehidupan. Nah, dalam pengelolaan kehidupan ini kan ada 3 sektor ya Ustadz dan Ustazah, public, private, dan sektor ketiga. Kalau kita ini termasuk sektor ketiga. Kita bekerja di sekolah swasta, ya kan? Nah, tadinya saya ketika ta'aruf ya dengan murid-murid saya karena baru pertemuan perdana, saya girangnya bukan main sampai saya tuh angkat tangan mengucapkan hore ketika ada peserta didik saya bercita-cita jadi guru. Rata-rata tuh dokter, pengusaha. Mana yang jadi guru nih dalam hati saya kan? Nah, akhirnya alhamdulillah di antara mereka ada yang jadi guru. Refleks saya tuh hore, senang gitu kan. Ya ada yang meneruskan perjuangan kita ya kan. Kok semuanya nak jadi pengusaha, nak jadi dokter ya kalau ada yang sakit. Ya kan? Nanti nganggur dokternya. Iya, sementara guru itu pekerjaan sepanjang masa. Tidak kenal musim dari jadi guru ini, betul enggak? Tak bisa tatap muka, ya kan, tatap dunia maya, sedap. Dokter mana bisa nak resep nebus obat, pakai daring cemana, ya kan? Jadi guru keren, subhanallah. Pekerjaan sepanjang masa, ya kan? Masya Allah. Murid itu tetap ada, orang nuntut ilmu itu akan selalu ada ya. Masya Allah, barakallah ya. Nah baik, kemudian jenis sektor kehidupan yang lain adalah private. Janganlah kita nanti kalau ada murid kita jadi presiden, kawan-kawannya ngerangkap-rangkap kayak yang terbaru itu kan rektor UI wakil komisaris BRI. Macam lah tak ada orang pintar di Indonesia. Sampai saya terus terang bilang, ya Allah tamaknya gak bapak nih. Saya bilang kayak gitu. Tak cukup ke duitnya jadi rektor gitu bah. Macam kita ini ndak ada orang pintar, bagi-bagilah job, bagi-bagi kompetensi. Itu berarti masalah. Barulah dikeluarkan peraturan presiden yang membolehkan, padahal dari segi undang-undang enggak boleh. Peraturan presiden kan ikut undang-undang di atasnya. Dah kacau negeri kita nih. Wajar lah ya, Covid tak ada selesai. Ya bisa jadi ya, wallahualam bisa salah satunya memang Allah lagi nguji kita karena pemimpinnya zolim ya. Betul. Allah, nauzubillah min zalik Kak Darwis. Jangan sampai Kak Darwis kalau ada murid kita jadi pemimpin, kalau Kak Darwis masih hidup panggil dia. Dia kan? Ya Allah nak, Ustadz ngajar kau dulu waktu kau SD seperti ini. Masih ingat ilmu yang Ustadz ajarkan? Tidak apa-apa ya kan? Kita panggil, kita ingatkan dia. Oke lanjut ya. Kemudian sektor kehidupan yang lain adalah sektor publik. Sektor publik ini legislatif, kayak Pak Alip Udin, kayak Pak Arif Joni, ya kan? Kayak anaknya Bu Mega, ya kan? Kemudian banyak, kayak siapa lagi tuh? Kayak anaknya Bu Mega, kayak anaknya Pak SBY, ya kan? Nah kalau yudikatif itu kaitannya dengan Mahkamah Agung, ya kan? Apalagi Dewan Pertimbangan Agung, Jaksa Agung, ya kan? Intinya itu bagaimana nanti peserta didik kita kalau menduduki amanah-amanah ini, mereka tuh amanah, ndak gampang diperjualbelikan. Nah ini sektor kehidupan yang harus kita pahami Ustadz dan Ustazah. Nah kemudian tentunya untuk bisa agar peserta didik kita ini bisa optimal menempati sektor-sektor kehidupan ini, tentulah kita sebagai pendidik harus tahu siapa diri kita, harus tahu fungsi dan peranan kita agar bisa berjalan secara optimal. Nah, apa saja fungsi pembina BPI? Kalau pembina BPI itu bahasa SIT ya, kalau bahasa kita sehari-hari itu biasa tuh murobi, burobiah atau guru ngaji. Serahlah mana enaknya ya. Fungsi pembina di sini ada 3. Pertama, pelaksana proses tarbiyah atau proses kegiatan BPI. Nah, sebagaimana tadi di awal disebutkan bahwa pembina itu jantung dan
kedua, ya. Nah, dalam pelaksanaan proses tarbiyah ini, pembina itu merupakan teladan bagi dirinya dan orang lain. Teladan bagi peserta didiknya kepada kelompok BPI-nya dan teladan juga bagi kawan-kawannya. Misal, tadi saya dengar Bu Nani udah cuap-cuap tadi ngomong. Ingat ya, tanggal, bulannya, kegiatan ini. Hendak kudua kalau kita tidak melaksanakan sesuai dengan timeline. Ujung-ujungnya wali kelas, Kak Darwis, mana rapat BPI anak saya belum lagi? Besok udah bagi rapot. Misal. Nah, kalau ibu dulu ketika masih diamanahi yayasan jadi Kepsek SMP, ibu ancam tanda kutip pembina BPI. Ibu bilang, tapi ibu melalui koordinator BPI-nya. Ibu panggil koordinator BPI-nya, kalau ada pembina BPI belum mengumpulkan rapot BPI H-7, rapot besar anak-anak tersebut tidak ada saya tanda tangan. Oh, takutlah koordinator BPI kan? Ngomonglah sama para pembina BPI, pesan dari Bu Mas, yang berkas tidak dikumpulkan. Waktu itu rapot masih tanda tangan Kepsek, kalau sekarang koordinator BPI. Ndak ada di meja Bu Mas H-7 sebelum bagi rapot, ndak Bu Mas tanda tangan. Gitu saya. Benar, alhamdulillah H-7 udah saya tanda tangan, biar menumpuk, biar saya ngelembur ndak masalah. Nah, selebihnya yang udah saya tanda tangan saya panggil koordinator BPI-nya, ini kelompok ini. Jadi enak, pas pembagian rapot udah selesai. Karena saya punya pengalaman Ustadz dan Ustazah. Anak saya di sini, anak saya nomor 2. Bagi rapot orang tua udah ngumpul, rapotnya ndak. Saya lupa tahun berapa anak saya, kelas berapa. Itu kasihan Walas, itu kelimpungan. Ya. Saya bilang sama Walasnya, cobalah diumumkan sama orang tua kalau memang rapotnya belum siap. Saya bilang kayak gitu kan. Waktu itu kejadiannya ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kita pembina BPI adalah kudwah. Nah, jadi Ustadz wa Ustazah, tarbiyah pembinaan itu bagian dari proses membentuk generasi teladan. Dengan demikian proses pembinaan harus dilakukan dengan kudwah hasanah. Ya, jangan kita intens membina peserta didik kita, tapi kita tidak intens dalam pembinaan kelompok. Ya, nah apalagi sekarang pembinaan guru dan karyawan dipantau langsung oleh yayasan. Kalau pembinaannya tidak sehat, kepala sekolah yang langsung dipanggil. Kan tentu kawan-kawan di sini tidak mau Pak Eka sering-sering dipanggil oleh yayasan. Iya kan? Karena itu tadi Ustadz dan Ustazah, tugas kita ini mulia. Ya kan, jantung dan kudwah melakukan pembinaan, otomatis diri kita juga harus selesai proses pembinaannya ya. Jadi jangan malas-malas. Ya. Nah, jadi kita sebagai Ustadz dan Ustazah harus siap membina dan harus siap dibina. Kemudian fungsi pembina lain adalah pelaksana proses manajerial. Nah, kalau kita berbicara manajerial berarti berbicara sistem. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini lembaga. Ya kan? Kita ini lembaga dakwah kultural. Lembaga dakwah kultural itu maksudnya adalah non partisan. Ya. Nah, otomatis harus kita kelola secara profesional dan proporsional. Profesional dan proporsional. Di Al-Mumtaz, contoh pandemi, kita ingatkan kepala sekolah, pembelajaran sampai jam 12 selesai. Ya kan? Sampai jam 12 karena kondisi pandemi. Di luar itu mungkin ngerjakan perangkat silahkan saja diatur, tapi itu bukan merupakan kewajiban yang kewajiban yang utama. Kasihan kondisi guru-guru itu, namanya proporsional. Profesional kita sesuai dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku. Ya contoh, kalau udah diinformasikan bahwa UAS itu awal Desember, UAS semester ganjil, mbok ya jangan diundur-undur. Iya kan? Alasannya level ini soal belum ready. Itu berarti belum profesional. Apalagi udah diumumkan melalui surat edaran ke orang tua, tanggal sekian bagi rapot, tahu-tahu rapotnya malamnya di WA, mohon maaf Bapak Ibu, pembagian rapot diundur minggu depan. Itu kelihatan tidak profesional.
Malu kita. Ya. Nah, begitu juga proses pembinaan itu harus rapi manajerialnya. Tadi udah cakep tuh saya lihat pengelolaan Bu Nani dan kawan-kawannya. Udah dibuat template. Udah dibuat template kegiatan BPI selama 1 semester. Tinggal nanti Bu Nani dibuat sarana evaluasinya. Boleh tiap pekan sarana evaluasi pembina BPI. Apakah sudah melaksanakan template tersebut? Boleh via JIPOM atau apa, silahkan saja. Itu bagian dari pelaksanaan proses manajerial. Jadi teman-teman, kalau kita sebagai pembina BPI, fungsi kita menjalankan tugas manajerial juga harus holas. Ketika diminta ngumpulkan rapot, kita ngumpulkan. Diminta buat nilai rapot, enggak tahu nanya. Pengalaman Ibu jadi pembina BPI SMA ngeprint rapot berkali-kali ya. Sampai Ibu itu kena tawakan sama Ustazah Rimah, Ustazah SMP. Ibu itu sampai nyebrang ke SMP minta tentir kawan-kawan di sana. Sampai kata Bu Rimah, Bu Mas ngerasa dulu Bu Mas taunya nanda tangan rapot BPI ya kan. Sekarang Bu Mas ngerasa ngeprint banyak salah. Berkali-kali saya salah numpang ngeprint di SMP. Ini apanya yang salah, memang Bu Mas kayak gitu Bu Mas, kita harus cek lagi linknya segala macam. Nah sampai seperti itu bagian dari kita supaya kita itu melaksanakan tugas secara sempurna ya kan. Ini bagian dari manajerial. Nah ikhwafillah Ustadz dan Ustazah, demikian pula kita kalau misalnya mengelola BPI tidak boleh ala kita. Tahu tidak ala kita? Tidak boleh istilahnya apa yang kita sukai, tapi harus atas kesepakatan forum, harus atas desain forum. Kalau kita ingin melakukan inovasi, silahkan saja, tapi koordinasikan supaya tidak kayak gini. Nanti orang tua bilang, loh kok kelompok saya di sini kayak gini ya, kok kelompok ini kayak gini ya. Kayak tadi itu keren, ada waktunya tafakur alam. Nah tafakur alam kemana, suka-suka lah, iyalah kan. Masa itu pun diatur? Kan tergantung daya dukung kelompoknya. Misal Bu Elisa, kelompoknya itu ada 10. Dari 10 itu 5 anak orang tuanya punya mobil. Kata orang tuanya Bu Elisa, janganlah kita tafakur alamnya di sini. Bu Elisa jangan mikirkan apa, nanti kami emak-emak. Ada yang bawa nasi, bawa sayur, bawa ikan. Kita ke Jungkat Beach. Sekali kelompok mis kan. Allah, kelompok kami cuma tepi Sungai Kapuas, tak keraton misal. Ya nggak apa-apa, yang penting ada konten tafakur alam, iya kan? Jangan nak maksakan. Misalnya nak maksakan pengen kelompok yang lain, ujung-ujungnya kita maksakan orang tua padahal orang tua tidak mampu, apalagi minta RKA ke koordinator BPI, maksakan RKA. Nah, itu kacau lagi itu. Ya. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan pelaksana proses manajerial. Nan udah lewat 30 menit. Oh ya gitu ya. Nah kemudian fungsi pembina yang lain adalah pengokoh bangunan struktur. Siapa yang tahu perang Kandak? Ustadz-ustadznya ini kan tahu perang Kandak. Gimana Kak Darwis? Ayo tunjukkan powermu Kak Darwis. Kalau nggak salah perang Kandak itu diawali karena pengusiran Bani lupa lah kayak itu, pokoknya paling pada Israel yang di luar Mekah kayak gitu. Terus mereka merasa kecewa, merasa kayak gitu, merasa inilah, kira-kira mereka merencanakan penyerbuan ke pengampungan ke Madinah. Ternyata di Madinah yang dipanglimai oleh Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi membuat strategi untuk membuat Farid. Terus? Alhamdulillah gagal pengampunan. Terus masalah pada saat itu Muslim menang telak dengan jatuhnya korban hanya 3.000, sedangkan dari pihak lawan 10.000. Makasih Kak Darwis. Kita kasih aplaus untuk Kak Darwis ya. Oke ya, filosofi peristiwa Kandak itu saya salah nulis ke Kandak. Harusnya Kandak itu yang fenomenal itu adalah selain proses penggalian, Rasulullah mukul batu kan. Pukulan pertama Persia dikuasai. Kedua bangsa Rom atau Konstantinopel.
Dua-duanya udah nubuah itu udah terjadi. Konstantinopel, Turki sekarang kan, Persia juga. Makanya kenapa ilmuwan Muslim itu banyak dari Persia ya. Dari abad pertengahan itu masa-masa gemilangnya. Tinggal kita buktikan nubuah yang kedua berikutnya. Ya kan, dikuasainya bangsa Rom, maksudnya di sini adalah Eropa. Ya mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan dengan berdiasporanya anak-anak didik kita. Nah, makanya kenapa saya katakan bahwa pembina BPI itu pengokoh bangunan struktur. Filosofi perang Kandak itu harus senantiasa kita ingat bahwa anak-anak kita akan menguasai Barat. Maksudnya menguasainya ini bukan barbar ya. Artinya itu menguasai di sana itu bisa jadi orang penting, menyebarkan peradaban, menyebarkan fikroh, menjadi rahmatan lil alamin. Bu Mas, kalau misalnya murid kita jadi pemain sepak bola terkenal, enggak apalah, duit pemain sepak bola tuh sebulan bisa 10 miliar gajinya. Gurunya cuma 10 juta. Dengan 10 miliar mereka bisa infakkan, betul enggak? Gedung Al-Mumtaz dua lokasi selesai. Nah, kan ya kan? Ini ya kalau saya enggak salah harganya 3M kurang lebih. 3M kalau hujan tempias lantainya licin. Kita cari yang harga 10 miliar kalau tempias hujan tidak licin. Alah Bu Mas, keramik dari apa? Tuh itu kita minta sama murid kita ya kan, yang penghasilannya itu berpuluh-puluh M. Kenapa mereka bisa? Karena mereka sudah menjadi rahmatan lil alamin. Setiap mereka menghasilkan produk kena royalti. Contoh jangan jauh-jauh almarhum Chrisye. Setiap lagunya keluar diperbarui dapat royalti. Yang dapat siapa? Istri dengan anaknya. Terus pengarang buku Harry Potter, ya kan? Dapat royalti, makanya enak jadi penulis dan pengarang. Nah, nanti kalau nanti mau pensiun dini silahkan jadi penulis ya. Iya, jadi penulis itu yang cepat kaya itu salah satu jadi penulis. Apalagi kalau bukunya bestseller. Royalti itu dapat. Kita meninggal pun nanti anak cucu kita yang dapat royalti. Bahkan di barat itu kadang mereka tuh ikatan kekeluargaan mereka tidak kuat. Tahan ya royalti mereka itu disumbangkan ke mana? Panti asuhan sama panti-panti yang peduli dengan apa hewan-hewan. Ya Allah, anjing dapat royalti di luar negeri kan, kucing dapat royalti, orang-orang banyak duit. Ikatan kekeluargaan ini mereka lemah. Mereka beranggapan anak cucunya mereka tidak amanah, lebih baik aku kasih kucing dengan anjing. Lucu kan? Nah, karena mereka bukan beragama Islam ya. Jadi lucu, tidak paham hukum waris ya. Nah, jadi kembali ke sini, pengokoh bangunan struktur ustadz dan ustazah, pembina harus memiliki tugas taurits atau legasi ya. Tugas taurits. Tahu Al Capone? Silakan googling Al Capone. Al Capone itu mafia terbesar, cuman saya lupa tahunnya, di Amerika. Itu mafia terbesar di Amerika, cuma saya tak lupa tahun. Dia kan punya pengacara. Nah, akhirnya pengacaranya itu lama-lama itu jengah dengan kerjaannya. Membackup penjahat. Jadi akhirnya Al Capone. Penjahat kan ya, penjahat besar. Mafia ya. Nah, jadi salah satu pengacara dia ini selalu memenangkan perkara kejahatan yang dilakukan. Lama-lama nih pengacaranya nih mikir, aku nih mau sampai kapan kayak gini. Duit lah banyak, tapi nama baik apa yang akan aku tinggalkan ke anak cucu aku. Jadi ceritanya ini udah mulai berhenti, sebelum dia berhenti dia ngomong sama anaknya. Siap-siap, setelah ini mungkin kamu tidak akan menemui ayah lagi. Karena konsekuensi dengan kerja dengan mafia kan kayak gitu kan. Benar. Bapaknya itu meninggal dibunuh oleh orang-orang yang dulu dibela oleh bapaknya. Tapi kata bapaknya, "Nak, aku meninggal seperti ini tidak menyesal karena aku meninggalkan nama baik." Jadi bapaknya itu meninggal setelah dia itu menyadari bahwa apa yang dikerjakan itu salah. Dan ternyata si anak ini termasuk salah seorang patriot ya di Amerika. Namanya itu diabadikan di salah satu bandara di Amerika. Saya lupa nama bandaranya. Kalau nggak salah di Chicago nama bandaranya. Anaknya. Nah, sampai seperti itu ya. Nah, jadi ustadz dan ustazah,
pekerjaan kita ini, tugas antum semua, tugas saya, kita ini mulia. Jika kita bisa melahirkan peradaban, jika kita bisa melakukan tauhid, jika kita bisa melakukan legasi, karena yang kita bangun ini adalah peradaban. Orang-orang tidak hanya membuat Kalbar itu besar, orang-orang tidak hanya membuat Indonesia itu besar, tapi bagaimana orang-orang yang bisa melakukan diaspora dimanapun mereka berada, mereka menjadi rahmatan lil alamin. Setelah dibuka CV-nya, oh alumni SDIT Al-Mumtaz, Masya Allah. Jadi amal jariah teman-teman di sini ya. Na'udzubillah min zalik, jangan sampai peserta didik kita menjadi musuh dakwah ya. Na'udzubillah min zalik, jangan sampai. Oke, selanjutnya, nah tentunya untuk melakukan itu semua kita, Ustadz wa Ustazah ya, harus memiliki kematangan. Ada 4 hal ciri kematangan yang harus melekat pada diri kita ya Ustadz dan Ustazah. Yang pertama adalah kematangan diri. Kematangan diri itu tadi, beres dengan kerjaan-kerjaannya, ya kan? Beres dengan pilihan pekerjaannya. Ya kalau kita milih kerjaan jadi guru lah. Jangan misalnya tengah-tengah ngajar ngurus usaha misalnya laundry. Misalnya kan? Ngurus ada yang ngechat, Pak gimana mangga pesanan saya? Pak gimana durian boleh? Tapi Mbok ya itu dilakukan setelah mengajar lah. Nggak boleh ya? Apalagi nanti kalau udah PTM nih, muridnya lagi husuk ngerjakan ada yang tidak bisa, ustadz dan ustazahnya sibuk main HP. Nggak tahu lah ngapa HP itu. Nanti kalau bisa, kalau udah PTM, siapapun teman-teman di sini, ya HP itu disimpan dulu, kita fokus ke anak-anak kita, kasihan, mereka itu adalah amanah. Ingat ya, mereka itu nanti menghadapi tantangan yang lebih susah dari kita. Kita bisa santuy kayak gini, tantangan kita cuman ini. Jangan sampai kita kita tularkan kesantuyan kita ke mereka. Sementara tantangan mereka besar. Jangan sampai na'udzubillah min zalik, amit-amit kata orang Jawa ya. Amit-amit mereka tuh terekam ketika sekolah itu, guru aku dulu sibuk HP-an. Saya masih terekam ya, guru saya jual manisan di kelas SD. Ya Allah benar jualan. Saya waktu itu enggak ngerti, cuma saya itu kok enggak stroke, kok ibu ini jualan sih, saya mikir. Setelah saya udah masuk FKIP baru saya tahu bahwa guru itu salah. Saya ingat jualannya itu, saya masih terekam, ingat di meja itu ada manisan kedondong. Saya masih ingat ada manisan apa lagi. Sampai saya bilang, kok bisa ya guru saya sambil jualan itu. Jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi kita harus memiliki kematangan diri. Bu Mas, kami ini kayak gini kan karena gaji kami tak cukup Bu Mas. Tolong ya lah Yayasan perjuangkan Bu Mas, meningkatkan salari kami. Insya Allah Ustadz dan Ustazah, kami sedang memperjuangkan insentif untuk kalian. Kurang apa lagi, dulu anak-anak guru tidak gratis. Anak saya kan 4 orang di sini. Yang sulung angkatan 7. Saya ngerasa sendiri jadi guru Al-Mumtaz, tapi anak saya yang pertama tidak gratis. Saya ngerasa. Nah terus yang kedua gratis 50% untuk lintas unit. Misalnya Pak Ardi ngajar SD, anaknya di TK, bayar SPP 50% Pak Ardi. Akhirnya kita kaji, waktu itu ketua yayasan manggil bidang pendidikan, saya dan teman-teman, Mas Rupa, kata Pak Arif Joni, gimana dengan skema kayak gini, kalau bisa ada target Pak, jangan lama-lama, maksudnya kita gratiskan semua. Insya Allah ketika kita gratiskan SPP anak guru ini, berkah sekolah kita. Mas saya nggak kebayang Mas kalau guru itu anaknya banyak, terus muridnya ini gratis semua. Kita batasi lah Pak, misal anak guru itu 10, yang kita tanggung 4 ke. 3 ke, misalnya ada guru yang nikah 4 Mas katanya 1. Ya kita tangguh anak istri pertama dong Pak, kita bilang. Kedua, ketiga dan 4 kita anggap mampu. Itu misal, itu sempat ya. Nah seperti itu ya. Masya Allah ya. Oke kita lanjutkan ya, Ustadz dan Ustazah. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian insya Allah nanti kita pelan-pelan lah dari insentif yang lain. THR kita tingkatkan. Kemudian gaji 13. Kita tingkatkan. Insya Allah ya gaji 13 bulan 12 nanti.
Ya. Berdoa. Oh, berdua orang tua bayarnya lancar dan gaji 13 ini dengan formulasi baru insya Allah. Selain gapok ada tunjangan lain. Ya. Ya, mohon doanya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Mohon doanya. Oke, lanjut ya. Kemudian ciri kematangan yang kedua adalah kematangan kemampuan. Jadi maksudnya mohon maaf kalau Ustadz dan Ustazah di sini ngajar di Al-Mumtaz sambilan, lebih baik nanti besok ngadap Pak Eka ngundurkan diri jalan. Ya kan? Karena kita yang diminta kita di sini adalah all out. All out itu artinya sungguh-sungguh. Jadi kita ini memiliki kematangan kemampuan. Kita paham kenapa kita tuh berada di sini. Ya. Mungkin ya. Mungkin Allah itu enggak ngasih kita itu berupa materi. Tapi Allah itu memberikan keberkahan yang lain. Tanya Bu Yaya nih. Ustadz dan Ustazah, anak saya 4. Saya kerja di sini. Suami saya kerja di sini. Kalau dibilang besar gaji kami alhamdulillah cukup. Tapi Allah kasih kami berupa yang lain. Rezeki yang lain bukan duit. Anak-anak jarang sakit. Alhamdulillah. Anak-anak saya tada lolo benar di sekolah. Istilah diomel guru tuh tidak terlalu, kecuali nomor 4 lah nih. Butuh upgradean khusus. Alhamdulillah wali kelasnya Bu Yaya disiplin. Dia semangat sekali tahu Bu Yaya. Ayo Payat, kata Abi dengan saya, ini Bu Ustazah Yaya ini disiplin. Pagi-pagi biasa dia tuh habis sholat subuh tuh pasti tidur tuh. Nanti bangunnya tuh jam 8. Nah jadi sekarang alhamdulillah. Tidur sih habis sholat subuh. Tapi jam 6:30 udah bangun untuk mandi. Alhamdulillah. Nah alhamdulillah. Jadi saya bilang sama Bu Yaya kalau dia mau dimarahkan enggak apa-apa. Dia kayaknya tipe orang-orang yang suka dikerasin tanda kutip, saya bilang gitu kan. Dia akan bekejar kalau misalnya ini. Nah itu kan salah satu rezeki yang luar biasa ya. Terus anak saya semuanya sekolah di sini dari SPP bisa free, alhamdulillah. Uang SPP bisa saya tabung untuk kuliah. Karena kuliah kita tidak ada gratis sama pemerintah kan. Kecuali kalau anak kita pintar, bisa ngambil beasiswa. Nah, jadi mohon doa Ustadz dan Ustazah, Al-Mumtaz ini salah satu salah satu renstranya Orbit 45 mendirikan universitas minimal kita mendirikan ini ya dulu kayak ma'had untuk kebutuhan guru tahfiz dan guru bahasa Arab dan PA. Yang penting kan Quran kan kita butuh banyak kan. Bayangkan tematik pembelajarannya secara klasikal. Quran bisa enggak klasikal? Kasihan gurunya. Satu kelompok 10 orang tuh udah maksimal. Saya ngerasa sendiri Ustadz dan Ustazah mensupervisi guru-guru Quran. Kasihan saya lihat guru Quran itu. Beda dengan BPI. Kalau Quran itu kan setoran kan. Sebenarnya idealnya minimal megang tuh 5. Nah, sedang kita perjuangkan nih kalau kita buka ma'had, ya kan? Minimal kita buka bidang studi untuk Qur'annya lah dulu. Iron stock untuk kebutuhan guru-guru untuk TK sampai SMA sudah terpenuhi alhamdulillah, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau dibuka Universitas Al-Mumtaz kan alhamdulillah kita bisa gratis lagi, ya kan? Alhamdulillah, ya. Iya. Harus seperti itu Ustadz Ibnu. Kita tunjukkan bahwa kita juga bisa berdaya. Masa kita kalah dengan Petrus? Petrus itu nggak ada murid, mereka tetap dibiayai oleh organisasi misionaris internasional loh. Mereka kan sekolah zaman Belanda. Kita udah merdeka tapi sekolah mereka tidak diakuisisi oleh pemerintah. Kita nggak tahu pada saat itu ada perjanjian apa ya. Nah kalau kita ini dapat bantuan dari Yordan, dari Qatar sekian miliar, itu dicurigai rekening kita. Jangan-jangan sekolah ini aliran sekarang kayak gitu, makanya mandek. Dulu Ashifa itu kan dapat bantuan dari Qatar, lain-lain, makanya sekolahnya itu bisa murah. Sekarang kan enggak mengandalkan pembiayaan dari orang tua. Tapi kalau kayak Petrus, terus Paulus, mereka tuh masih dapat itu dari organisasi internasional misionaris. Selama di situ masih ada brother dengan susternya ya. Kalau kita ikut ini kan dari orang tua ya. Jadi benar-benar bahwa kita ini harus bahwa di sini ini pilihan kerjaan kita, bukan karena kita tidak ada kerjaan.
Mungkin awal-awal Bu Mas, awal-awal saya ini karena tidak ada kerjaan, ya udahlah, anggap ya itu udah kecebur kata orang kan. Nah sekarang benar-benar profesional ya. Kemudian yang ketiga ciri kematangan itu adalah pematangan peran. Jangan mau jadi walas melulu, naik tingkat kek jadi wakah. Lama-lama jadi kepsek, lama-lama di yayasan. Itu namanya pematangan peran. Iya. Bisa ke Bu Mas seperti itu? Harus bisa. Salah satu tugas yayasan bidang pendidikan dan SDM adalah memperhatikan karir guru dan karyawan. Ya kan? Kecuali kalau guru itu memilih pilihannya pengen menjadi guru senior. Kan ada guru tuh nggak mau jadi wakah, nggak mau jadi kepsek. Dia lebih menikmati menjadi guru. Ada yang seperti itu, ya kan? Ya itu silakan saja. Itu terkait dengan pematangan peran. Jadi anggota dewan tadi siapa bilang tuh? Pak Ibnu ya? Pak Ibnu kan dari ya nggak masalah. Sip. Ya. Jangan lupa ya, kalau jadi anggota dewan nanti resesnya di sini. Nasi kotak guru jangan yang harganya 30. Kalau bisa satu porsi 50.000. Sip. Itu baru mantap. Pas reses, guru yang datang reses dikasih amplop. Nah, itu baru mantap, ya. Ya. Amin, Allahumma amin ya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian selain pematangan peran, ciri kematangan yang harus kita miliki adalah kearifan filosofis. Yaitu tadi, kita bisa menjadi rujukan. Tidak hanya ngutek-ngutek di Al-Mumtaz, ya kan? Misalnya Pak Ardi suruh baca doa di kompleknya, bisa. Orang tahu, oh dia ini Ustadz di Al-Mumtaz, itu maksudnya kearifan filosofis. Atau kayak guru kita yang sekarang di Riyadh, itu bisa kategori kearifan filosofis tuh. Maka jangan sepelekan anak yang memiliki kecerdasan olahraga. Terkena belajar matematika suntuk, tapi olahraga mana tahu nanti dia bersinarnya bukan di sini kan? Dia bersinarnya di tempat lain. Ketika dia bersinar tempat lain tuh dia bisa menunjukkan jati diri dia sebagai seorang muslim. Ya kan? Ketika dengan demikian misalnya efeknya secara materi dia dapat. Ya kan? Secara materi dia dapat, dia bisa menghajikan dan mengumrohkan ustadz dan ustazahnya. Ya kan? Assalamualaikum Bu El masih ngajar ke Bu El saya mau sedekah, saya mau mengumrohkan 10 orang guru. Tapi saya sebutkan namanya karena ini yang saya kenal yang dulu ngajar saya. Disebutkan nama-namanya kan misalnya. Iya kan? Nah, kearifan filosofis. Nah, mana tahu kan Kak Darwis punya kenalan tadi Pak Bayu. Kak Darwis, di sini kurang guru ngaji mau ada daurah Quran, bisa enggak Kak Darwis izin sama Pak Eka cuti 3 bulan ke sini? Tiket kita tanggung, biaya hidup keluarga Kak Darwis kita tanggung, yang ditinggal 5 juta sebulan untuk keluarga. Itu di luar anak Kak Darwis. Wih, sedap. Ngapa Kak Darwis? Iya ke? Dia jadi pembina pramuka juga. Kan? Dikasih sama istri. Masya Allah. Kita kasih aplaus. Berarti hebat-hebat guru Al-Mumtaz nih ya. Ada yang berperan di tingkat internasional, kapasitas sebagai pembina pramuka. Keren. Oh iya, satu lagi nanti Bu Nani, Ustazah Nani, pramuka itu boleh dijadikan sister program BPI. Ya. Ya. Insya Allah. Enggak seperti itu ya. Baik ya. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya. Nah, mudah-mudahan paparan sedikit riayah tadi bisa mengecas ya semangat kita bisa mengenal lagi peran dan fungsi kita di sini. Kalau ada salah niat kita luruskan lagi ya. Namanya manusia itu tempat hilap. Terus ketika dalam penyampaian ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon diikhlaskan ya. Mohon dimaafkan. Ayo kita berjuang bersama-sama
memajukan Al-Mumtaz, mencetak generasi rabani demi terbentuknya peradaban dunia dan Islam menjadi rahmatan lil alamin. Al-Hakumi Rabbik falatakum minal mumtarin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.